Kalau kamu mampir ke desa saya ini, beranikah kamu minum air dari sumur tua ini? Sumur ini sangat sakral, penuh larangan, dan setiap ada pernikahan, pengantin pria wajib hukumnya mengelilingi sumur ini sebanyak 7 kali sambil ditaburi bunga. Tapi bukan itu yang paling aneh. Air dari sumur ini bisa memiliki rasa yang berbeda-beda di setiap orang yang meminumnya. Karena itulah air dari sumur ini juga sering disebut oleh warga dengan sebutan air 1000 rasa. Selamat datang di kisah yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan antara logika dan sesuatu di luar akal manusia. Dulunya desa saya ini terlihat seperti biasa-biasa saja, seperti desa pada umumnya. Warga bergantung pada sungai untuk mandi dan keperluan mencuci pakaian. Namun ada satu sumber air lain yang justru paling disakralkan. Sebuah sumur tua yang selalu dijaga meski tak pernah benar-benar dijelaskan secara pasti, tapi sampai sekarang tradisi itu masih dilestarikan. Warga menyebut ini adalah air 1000 rasa karena setiap orang yang meminumnya merasakan rasa yang berbeda-beda setiap orangnya. Bagi sebagian orang yang mempunyai niat baik, hati yang baik, dia akan merasakan rasa yang manis. Tetapi kalau mempunyai niat buruk dan hati yang tidak baik, maka ia bisa merasakan pahit, asin, atau bahkan bisa langsung muntah. Tapi yang paling ekstrim, ada yang bilang rasanya bikin muntah seperti darah dan baunya amis banget. Beberapa warga lama pernah mencoba menjelaskan. Menurut mereka, air itu tidak pernah berubah, tetapi yang berubah adalah orang yang meminumnya, yang datang dengan niat baik merasakan manis, namun ada juga yang langsung muntah setelah meminumnya. Kesakralan sumur ini dijaga lewat sebuah tradisi di mana setiap pernikahan pengantin pria wajib hukumnya mengelilingi sumur ini selama 7 kali sambil ditaburi bunga sebagai izin dan perlindungan, semoga mendapat berkah dan rezeki yang lancar. Namun suatu waktu seorang perempuan pendatang yang bernama Siti datang ke desa ini. Ia menikah dengan pemuda dari desa ini dan tidak pernah tahu tentang larangan-larangan yang ada di desa ini. Beberapa hari setelah menikah, dia datang bulan atau bisa disebut menstruasi. Ia mengambil air dari sumur itu untuk keperluan memasak. Namun saat timba diangkat, dia mencoba mengambil air itu. Ia merasa ada hal yang aneh. Airnya itu kok keruh ya? Sedikit kemerah-merahan warnanya dan baunya seperti lumpur yang membusuk. Ia tidak jadi mengambil air, namun nasi telah menjadi bubur atau semuanya sudah terlambat. Malam harinya Siti mulai mendengar suara seperti air yang mengalir dan perlahan-lahan
bau lumpur busuk itu kembali tercium. Ia langsung teringat, ini seperti bau air sumur tadi. Kok bisa ada di sini gitu. Merasa aneh dan mulai sedikit takut, Siti mencoba berpikir logika. Ia tetap mencoba tidur. Namun teror itu tidak berhenti. Di dalam mimpi, Siti berdiri di depan sumur sendirian. Suasana dalam mimpi itu sangat gelap. Tiba-tiba muncul sosok dari dalam sumur, berjenggot panjang, berpakaian putih, dan berkata, Jangan pernah ambil air di saat tubuhmu kotor. Siti terbangun. Suaminya yang melihat langsung bertanya, kamu mimpi apa? Kok sampai mengigau, sampai teriak-teriak, dibangunin gak bangun-bangun? Akhirnya Siti pun menceritakan semuanya kalau di dalam mimpi ada sosok tua yang kakinya tidak menyentuh tanah dan memperingatkan Siti untuk tidak mengambil air kalau tubuhnya sedang kotor. Suaminya terdiam. Kamu ambil air sumur saat datang bulannya. Siti hanya mengangguk. Suaminya mencoba menenangkan. Ya sudahlah, besok kita ke tempat sesepuh. Dan sejak saat itu teror benar-benar dimulai. Saking menakutkannya, Siti sampai kehilangan nafsu makan karena setiap saat ia mencium bau lumpur busuk. Kalau malam hari dia sering tiba-tiba mencium harum melati, padahal dia itu sedang di kamar dan tidak ada pohon melati di sekitar. Sesepuh bilang ini hanya peringatan, jangan pernah diulang lagi. Kalau tidak, mau berakibat lebih fatal lagi. Nanti setelah 7 hari dari sekarang kita adakan ritual untuk meminta maaf. Dan sejak saat itulah Siti tidak pernah berani ambil air di sumur itu saat datang bulan. Dan bukan hanya itu, kejadian mistik yang terjadi di sumur itu. Konon katanya dulu pernah juga ada pengantin pria yang menolak ritual untuk mengelilingi sumur saat menikah. Ia menganggap semua itu hanyalah sekedar mitos. Namun setelah menikah, hubungan rumah tangga mereka tidak harmonis. Usaha gagal, keuangan hancur, dan sang wanita menyalahkan suaminya karena melanggar tradisi yang ada di desa ini. Hingga akhirnya mereka bercerai. Menurut cerita yang beredar, dikisahkan sumur ini berasal dari seorang waliwah yang tak sengaja lewat di desa ini. Waliwah ini berjenggot panjang, pakaiannya putih, memakai serban, dan selalu membawa tongkat kemanapun ia pergi. Kebetulan dia merasa haus saat berada di desa ini, meminta air ke warga. Namun karena saat itu kekeringan dan belum ada sumber air bersih, tidak ada warga yang memberinya air untuk diminum. Hingga akhirnya waliwah ini menancapkan tongkat yang dibawanya ke tanah. Dan ajaibnya, dari situlah air keluar dan tidak pernah kering, hingga akhirnya dibuatkan menjadi sumur itu. Kini sumur itu masih ada, namun warga jarang, bahkan tidak ada yang mengambil air di sumur itu. Karena sekarang teknologi sudah maju, sudah ada sumber air lain,
ada sumur bor, dan ada juga PAM, perusahaan air minum. Tapi satu hal tidak berubah, tradisi dan larangan tetap dilestarikan sampai saat ini karena warga tahu yang berbahaya bukan airnya, karena mungkin air itu tidak pernah berubah, tapi yang berubah itu adalah apa yang ada di dalam diri manusia.